Setelah kita akan mempelajari bab 8 kurva Phillips, tingkat pengangguran alami, dan inflasi. Tujuan pembelajaran yakni memahami hubungan antara inflasi yang diharapkan dan pengangguran, kedua mengetahui kurva Phillips, ketiga mengetahui apa yang dimaksud dengan tingkat pengangguran alami. Garis besar kurva Phillips yakni tingkat alami pengangguran dan inflasi, 8.1 inflasi, ekspektasi inflasi dan pengangguran, 8.2 kurva Phillips dan mutasinya, 8.3 kurva Phillips dan tingkat pengangguran alami, 8.4 ringkasan. Pada tahun 1958, A.W. Phillips menemukan hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran. 2 tahun kemudian, Paul Samuelson dan Robert Solow menyebutkan bahwa hubungan ini sebagai kurva Phillips yang menjadi pusat pemikiran ekonomi makro dan kebijakannya. 8.1 menunjukkan hubungan antara inflasi dan pengangguran di Amerika Serikat selama tahun 1900 hingga 1960. Selama periode 1900 sampai tahun 1960 di Amerika Serikat, tingkat pengangguran yang rendah biasanya dikaitkan dengan tingkat inflasi yang tinggi, dan tingkat pengangguran yang tinggi biasanya dikaitkan dengan tingkat inflasi yang rendah atau negatif. 8.1 Inflasi yang diharapkan dan pengangguran. Persamaan 7.1 adalah hubungan penetapan upah dari bab 7. Persamaan 7.3 adalah hubungan penetapan harga dari bab 7. Dengan mengganti persamaan 7.1 dalam 7.3, kita mendapatkan persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga yang diharapkan, dan persamaan pengangguran. 8.1 menunjukkan hubungan antara tingkat harga P, tingkat harga yang diharapkan PE, dan pengangguran. Setelah mengasumsikan bentuk tertentu untuk fungsi yang menunjukkan hubungan penetapan upah dan pengangguran, persamaan 8.2 menunjukkan hubungan antara tingkat inflasi yang diharapkan, tingkat inflasi, dan pengangguran. Bagaimana menyelesaikan dari persamaan 8.1 sampai 8.2 ditunjukkan pada lampiran bab ini dalam buku teks. Persamaan 8.2 mengatakan tingkat inflasi tergantung pada tingkat inflasi yang diharapkan, markup, variabel, catch-all, konstanta, dan tingkat pengangguran. Implikasi dari persamaan 8.2, peningkatan PE mengarah ke peningkatan P, diberikan PE peningkatan M atau peningkatan Z, menyebabkan peningkatan P. Diberikan PE, penurunan U menyebabkan ke peningkatan P. Jadi persamaan 8.3 sama dengan persamaan 8.2, dengan tim indeks waktu sama dengan T. 8.2 kurva Phillips dan mutasinya diasumsikan PET sama dengan P bar sama dengan 0, sehingga persamaan 8.3 menjadi persamaan 8.4. PT sama dengan N ditambah M ditambah Z dikurangi alfa UT, yang merupakan hubungan negatif antara pengangguran dan inflasi. Hubungan kurva Phillips ini diamati di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Hubungan tersebut menghilang pada tahun 1070-an karena penentuan upah mengubah cara mereka membentuk ekspektasi inflasi. Gambar 8.2 menunjukkan hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran yang diamati di Amerika Serikat dari tahun 1948 hingga 1969. Penurunan stabil tingkat pengangguran Amerika sepanjang tahun 1960-an dikaitkan dengan peningkatan yang stabil pada tingkat inflasi. Gambar 8.3 menunjukkan perilaku pengangguran versus inflasi di Amerika Serikat dari tahun 1970-an hingga 2010. Dimulai pada tahun 1970 di Amerika Serikat, hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi menghilang karena penentuan upah mengubah cara mereka membentuk ekspektasi inflasi. Persamaan 8.5 menunjukkan dampak bagaimana ekspektasi tentang inflasi terbentuk pada hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Ketika orang percaya bahwa inflasi akan sama dengan beberapa konstan, maka adalah hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran.
Hal ini berlaku di Amerika Serikat hingga akhir 1960-an, di mana inflasi naik di beberapa tahun dan turun di tahun-tahun lainnya dengan harga rata-rata tetap konstan dan tingkat inflasi mendekati nol. Ketika ekspektasi inflasi sedemikian rupa, sehingga inflasi tahun ini diharapkan sama dengan inflasi tahun lalu, maka tingkat pengangguran tidak mempengaruhi tingkat inflasi, melainkan perubahan tingkat inflasi. Hal ini benar pada tahun 1970-an ketika inflasi terus meningkat dan orang-orang mulai percaya bahwa inflasi di setiap tahun akan menjadi positif. Gambar 8.4 menunjukkan hubungan korelasi yang dimodifikasi sejak tahun 1970. Telah ada hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan perubahan tingkat inflasi di Amerika Serikat. Persamaan 8.7 menunjukkan kurva Phillips yang dimodifikasi atau kurva Phillips ekspektasi yang ditambah atau korelasi Phillips yang dipercepat untuk periode 1974 hingga 2004 menunjukkan hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan perubahan tingkat inflasi yang bertentangan dengan kurva Phillips asli. Hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Dalam jangka menengah, setelah semua harga menyesuaikan, ekonomi kembali ke tingkat pengangguran alami. Menurut definisi dalam jangka menengah, tingkat inflasi aktual sama dengan tingkat inflasi yang diharapkan. P sama dengan PE, tingkat pengangguran alami didefinisikan sebagai tingkat pengangguran yang diperlukan untuk menjaga tingkat inflasi konstan. Tingkat pengangguran alami konsisten dengan perubahan inflasi sama dengan 0. Persamaan 8.8 memberitahu kita bahwa tingkat pengangguran alami tergantung pada besarnya parameter M, Z, dan alfa. Itu tidak bergantung pada tingkat inflasi. Persamaan 8.9 memberi kita cara lain untuk melihat hubungan antara inflasi dan pengangguran. Perbedaan antara inflasi aktual dan inflasi yang diharapkan berhubungan negatif dengan perbedaan antara pengangguran aktual dan pengangguran alami. Persamaan 8.10 menunjukkan jika tingkat inflasi yang diharapkan yaitu PIT dikurang PIT kurang 1, maka hubungan antara pengangguran dan inflasi di Amerika Serikat saat ini ditangkap dengan baik oleh hubungan antara perubahan tingkat inflasi dan penyimpangan tingkat pengangguran dari tingkat pengangguran alami. Ketika tingkat pengangguran di atas atau di bawah tingkat alami pengangguran, maka tingkat inflasi biasanya menurun atau meningkat. Tingkat pengangguran alami berbeda di seluruh negara, karena misalnya kekakuan pasar tenaga kerja dan juga dari waktu ke waktu. Ketika tingkat pengangguran aktual UT sama dengan tingkat pengangguran alami, perubahan inflasi PT minus 1 sama dengan 0, sehingga tingkat pengangguran alami juga disebut dengan tingkat pengangguran yang tidak mempercepat inflasi, atau disebut sebagai NAIRO. Milton Friedman dan Edmund Phelps berpendapat bahwa adanya trade-off antara inflasi dan pengangguran yang datang pada akhir tahun 1960-an adalah ilusi. Dengan demikian, kurva Phillips adalah pertukaran sementara, bukan permanen, antara inflasi dan pengangguran yang tidak berasal dari inflasi itu sendiri, tetapi dari kenaikan tingkat inflasi yang menghasilkan inflasi yang tak terduga. Mereka mempertanyakan trade-off dengan alasan logis. Dengan alasan, trade-off seperti itu hanya bisa ada jika pembuat upah secara sistematis memperkirakan inflasi dan bahwa mereka tidak mungkin membuat kesalahan yang sama selamanya. Apa yang menjelaskan faktor pengangguran Eropa? Faktor kekakuan pasar tenaga kerja yakni sistem asuransi pengangguran yang besar, tingkat perlindungan pekerjaan yang tinggi, upah minimum, aturan tawar-menawar seperti perjanjian perpanjangan. Fakta utama pengangguran di Eropa yakni pengangguran tidak selalu tinggi. Beberapa negara Eropa sebenarnya memiliki pengangguran yang rendah sebelum dimulainya krisis saat ini. Gambar 1 menunjukkan tingkat pengangguran di 15 negara Eropa pada tahun 2006, tahun di mana inflasi stabil yang menyiratkan tingkat pengangguran sama dengan tingkat alami. Di beberapa negara Eropa seperti Prancis, Spanyol, Jerman, Yunani, dan Belgia, penganggurannya tinggi, tetapi di beberapa negara Eropa lainnya seperti Irlandia, Belanda, dan Denmark, tingkat penganggurannya cukup rendah.
Perubahan tingkat pengangguran alami Amerika Serikat sejak tahun 1990. Penjelasan yang mungkin untuk penurunan tingkat pengangguran Amerika dari 7 hingga 8% pada 1980-an menjadi sekitar 5% saat ini, yakni meningkatkan globalisasi dan persaingan yang lebih kuat di antara perusahaan Amerika dan perusahaan asing, yang mungkin telah menurunkan markup. Peningkatan lapangan kerja oleh agen bantuan, sementara populasi Amerika yang menua dan penurunan proporsi pekerja muda, dan dengan demikian tingkat pengangguran dan peningkatan tingkat penahanan, peningkatan jumlah pekerja disabilitas. Ringkasan, ketika tingkat inflasi menjadi tinggi, persyaratan perjanjian upah cenderung berubah seiring dengan tingkat inflasi. Indeksasi upah adalah ketentuan yang secara otomatis meningkatkan upah sejalan dengan inflasi. Misalkan, lambda menunjukkan proporsi kontrak kerja yang diindeks, sehingga upah nominal bergerak satu-satu dengan perubahan tingkat harga aktual. Persamaan 8.9 akan menjadi persamaan 8.11. Ketika lambda sama dengan 0, persamaan 8.11 menjadi persamaan 8.10. Ketika lambda lebih besar dari 0, persamaan 8.11 menunjukkan semakin tinggi proporsi kontrak yang diindeks, semakin besar nilai koefisien yang menunjukkan pengaruh perbedaan antara pengangguran aktual dan tingkat pengangguran alami. Dalam kasus ekstrim, hampir tidak ada perubahan pengangguran yang dapat menyebabkan perubahan besar dalam inflasi. Inilah yang terjadi di mana negara-negara terjadi inflasi yang tinggi. Ketika inflasi rendah atau terjadi deflasi, hubungan kurva Phillips rusak. Salah satu alasan yang mungkin adalah keengganan pekerja untuk menerima potongan upah minimal nominal. Ketika inflasi yang diharapkan mendekati 0, hubungan kurva Phillips yang dimodifikasi rusak. Pengangguran yang tinggi selama krisis tidak menyebabkan penurunan inflasi. Demikian pula sekarang ketika pengangguran rendah itu tidak mengarah pada inflasi yang terus meningkat. Kurva Phillips asli tampaknya lebih relevan menunjukkan hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi.